Salam semuanya, selamat datang di channel Levotech. Di video kali ini saya akan merakit sebuah PC gaming budget 2-3 jutaan aja yang bisa dipakai hampir buat semuanya. Dipakai gaming dia siap, streaming game juga bisa, apalagi cuman sekedar streaming game Dota 2 rata kanan itu fix dia bisa banget. Dan PC ini juga siap untuk dipakai editing yang tentunya untuk editing di Adobe Premiere Pro dan Adobe After Effects. Tapi ada hal yang perlu dicatat di sini ya, yaitu nggak ada PC gaming budget 2-3 jutaan aja yang bisa sempurna banget di semua sisi. Jadi jangan nanti ada yang komen, nanggung bang pakainya prosesor itu, tinggal tambahin 2 juta lagi aja udah bisa pakai i3 Gen 12 atau lain sebagainya. Jangan, karena itu komen yang out of context dan tidak relevan. Dan kalau itu saya lakuin, judul video kali ini bukan lagi rakit PC 3 jutaan, melainkan rakit PC 5 jutaan. Dan kalian jadi nggak akan pernah temuin video ini dengan judul rakit PC 3 jutaan. Sampai di situ bisa dipahami ya, jadi komenlah sesuai dengan konteks dari videonya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini saya mau ngasih tahu dulu kalau video ini mengandung banyak sekali informasi bermanfaat tentang rakit PC. Jadi silahkan ditonton videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip, biar kalian bisa dapetin semua informasinya. Oke, di video kali ini saya juga akan kasih sedikit proses pemasangan partnya khusus di bagian-bagian yang bisa kerekam. Jadi nggak semua bagian bisa saya rekam karena space dari ruangan saya ini sangat kecil. Dan karena kameranya juga cuman modalan HP aja, jadi konten yang saya buat saat ini bisa dibilang masih sangat terbatas. Dan berikut ini adalah semua part yang saya gunakan pada PC saya. Kita mulai dari casingnya dulu. Untuk casingnya, di sini saya pakainya casing dari Memory Ghost dan casing ini udah menggunakan tempered glass di sisi kirinya. Kemudian untuk bagian fan exhaust-nya ini dibikin menonjol seperti ini, yang ini bikin airflow dari casing ini sangat bagus. Airflow-nya ini beneran sangat bagus. Saya kasih nilai 9/10 untuk airflow dari casing ini, karena semua panas yang dihasilkan dari dalam berhasil keluar dengan baik, sehingga suhu yang dihasilkan juga sangat rendah seperti ini, yaitu masih di bawah 30 derajat Celcius. Suhu ini masih di bawah suhu normal tubuh manusia. Kemudian di bagian depannya terdapat 3 buah slot fan intake seperti ini. Dan FYI, casing ini masih belum include dengan fan ya. Jadi kalau kalian mau samaan di casingnya, fannya itu masih harus dibeli secara terpisah sesuai dengan selera kalian. Dan bagian depan dari casingnya ini memiliki banyak sekali lubang udara yang dibuat menyamping seperti ini. Selain ini dapat membuat fan kita dapat bekerja dengan optimal, desain seperti ini juga bisa membuat PC kita jadi terlihat keren. Dan terakhir buat kalian para Tokopedia afiliator, kalian boleh pasang link pembelian dari casing ini di kolom komentar. Langsung aja cek tokonya Memory Ghost Indonesia. Kemudian untuk part yang keduanya adalah prosesor. Untuk prosesornya, di sini saya pakainya prosesor dari Intel generasi ketiga dengan nomor seri i5 3570. Ngomong-ngomong tentang prosesor, di budget 3 jutaan itu sebenarnya kita bisa dapetin prosesor i5 4690 atau Intel generasi keempat beserta dengan motherboardnya. Tapi di sini nggak saya ambil dulu dan alasannya nanti akan saya kasih di akhir video. Oke, kita lanjut. Jadi prosesor yang sedang saya gunakan ini yaitu i5 3570 adalah prosesor i5 tertinggi nomor 2 untuk Intel generasi ketiga. Sedangkan untuk i5C nomor satunya di situ ada i5 3570K. Itu adalah prosesor yang sebenarnya hampir sama dengan prosesor yang saya pakai ini, cuman bedanya dia unlock overclock. Plus IGP-nya juga sedikit lebih baik daripada ini. Tapi itu nggak penting-penting amat karena kita akan pakainya discrete GPU atau PGA card. Jadi untuk masalah IGP-nya ini kita akan kesampingkan dulu aja. Dan untuk part yang ketiganya adalah motherboard. Untuk motherboardnya, di sini saya akan pakainya calon motherboard kesayangan dari kaum Kerehore, yaitu motherboard RX7 dengan chipset B75. Dan karena peranan dari motherboard ini sangat penting dalam merakit PC, jadi saya mau cerita dikit dulu tentang motherboard ini, biar gak ada lagi yang tanya-tanya, "Bang, motherboard itu aman gak? Dan apa aja sih minusnya motherboard itu?" Oke, saya akan jawab semuanya di sini, dan kita akan mulai dari cerita yang jeleknya dulu. Jeleknya yang pertama adalah motherboard ini punya rangkaian yang sama dengan motherboard Bulldozer. Dan Bulldozer itu adalah merek yang dihindarin dari banyak orang, termasuk saya. Dan apa aja sih yang sama dari kedua motherboard ini? Jadi persamaannya yang pertama adalah bentukannya itu sama. Kemudian BIOSnya juga sama, yaitu American Megatrend 465. Tapi secara build quality-nya mereka berdua ini agak sedikit berbeda. Dan ini bukan karena saya mau jelek-jelekin Bulldozer, melainkan RX7 ini masih sedikit lebih baik daripada Bulldozer tadi untuk feel user experience-nya selama saya pakai. Dan satu-satunya minus dari motherboard yang saya beli ini adalah konektor front audionya yang nggak berfungsi.
Tapi itu nggak masalah sama sekali, karena saya juga biasanya pakai sound card USB untuk headset saya. Jadi kalau cuma front audio mah nggak akan ngaruh ke performanya sama sekali. Dan itu beneran hal yang wajar bagi sebuah motherboard murah. Dan untuk kerennya dari motherboard ini adalah dia sangat worth it untuk harganya yang cuma 395.000 aja. Dan semoga aja harganya ini masih bisa lebih turun lagi. Dan kalau harganya malah naik setelah video ini, jangan kalian beli. Karena harga komponen PC itu akan terus turun untuk kedepannya. Oke, untuk part yang keempatnya kita akan lanjut ke power supply-nya atau PSU. Dan untuk power supply-nya ini, di sini saya akan pakainya power supply dari Deepcool yang jenisnya adalah Deepcool PF450. Power supply ini diklaim memiliki kapasitas watt sebesar 450 watt dan power supply ini udah menggunakan flat cable yang berbahan cukup keras yang ditujukan untuk memberikan ketahanan daripada tekukan. Dan karena kabel power supply ini dibuat lumayan keras, jadi dia agak sedikit sulit pada kabel manajemennya, sehingga saya butuh waktu lebih dari 1 jam untuk kabel manajemen power supply ini. Oke, setelah power supply kita akan lanjut ke SSD-nya. Untuk SSD-nya, di sini saya pakainya SSD yang udah saya punya dari lama, yaitu SSD SATA 256GB dan dari RX 7 juga. Dan SSD ini udah termasuk SSD yang aman, dengan catatan pemakaian kita itu benar. Tapi di sini, daripada kalian belinya SSD SATA juga kayak saya, sebaiknya langsung beli yang NVMe aja. Boleh itu dari brand RX 7 juga, atau boleh dari yang Cube Gaming. Harganya itu nggak beda jauh. Ngomong-ngomong tentang SSD itu bisa punya umur yang panjang atau pendek, itu bukan selalu karena mereknya, melainkan cara pemakaian kita. Karena di sini saya juga ada satu SSD dari Seagate yang saya beli langsung dari Shopee Mall, tapi umurnya itu malah pendek banget. Umur pemakaiannya itu beneran nggak sampai 1 tahun, dan alasan dia bisa separah itu adalah karena sebelumnya saya suka pindah-pindah SSD dari laptop ke PC, kemudian ke laptop lagi, dan terakhir dari laptop saya pindahin ke PC lagi. Dan terakhir waktu di PC malah seringkali kena sial listrik di rumah tiba-tiba tegang rendah ataupun mati dan nyala lagi. Dan yang parahnya adalah listriknya itu tiba-tiba mati waktu saya lagi install aplikasi. Yang itu bikin health-nya langsung drop dari 98 ke 50. Jadi kesimpulannya, masalah arus listrik lah yang bikin umur dari SSD itu bisa panjang atau pendek. Jadi saran dari saya, utamakanlah beli power supply yang bagus. Kalau bisa beli yang full proteksi atau yang di atas Deepcool PF450 watt ini. Kemudian untuk part yang keenamnya adalah RAM, dan untuk RAM ini jelas di sini saya pakainya RAM dari Kingston dengan jenis HyperX Fury, karena yang ada di marketplace Indonesia saat ini cuman adanya itu aja untuk DDR3. Dan sementara di sini saya pakainya RAM single channel 8GB 1600 MHz. Tapi selama proses record game kemarin itu saya masih pakainya RAM 4GB aja dan single channel RAM. Jadi itu bisa jadi gambaran buat kalian apakah perlu untuk gedein RAM-nya sampai belasan giga. Seperti contohnya 16GB, apakah itu perlu banget? Nanti akan kita cek sama-sama. Karena selama proses rekaman gamenya kemarin, di situ saya masih pakai RAM 4GB aja untuk mainin game dan aplikasi screen record. Jadi masalah tentang RAM-nya ini nanti masih akan kita bahas lagi saat tes performanya untuk gaming. Dan selanjutnya untuk part yang ketujuh adalah part yang paling mahal dari semua part di video ini, yaitu PGA card atau kartu grafisnya. Di sini untuk PGA card-nya saya pakai PGA card dari kubu hijau atau Nvidia dan tipenya adalah GTX 960 2GB DDR5. Dan unit yang saya pakai ini adalah seri yang paling dasar dari Nvidia GTX 960 dan harganya waktu saya beli kemarin adalah 850.000 aja. Sedangkan kalau kalian mau dapetin seri yang sama tapi performanya lebih tinggi, kalian bisa beli yang dibuat dari brand yang terkenal seperti MSI, Asus, FGA dan lainnya. Tapi untuk yang versi dasar ini juga performanya udah keren banget bagi saya. Ini udah cukup banget untuk pemakaian saya sehari-hari. Oh ya, ngomong-ngomong tentang PGA card, di budget yang sama itu pilihannya ada dua, yaitu Nvidia GTX dan Radeon RX 500 series. Dan plus minus dari Radeon RX series ini adalah Radeon RX itu performanya lebih baik jika kalian adalah seorang gamer, tapi tidak jika kalian seorang content creator dan streamer. Dan ini juga alasan saya untuk ambilnya Nvidia GTX saja, karena saya bukan seorang gamer. Kemudian untuk minus yang lainnya dari Radeon RX 500 series ini adalah kebanyakan unitnya itu adalah unit X mining. Bahkan ada unit X mining yang udah direpurbish dan dikemas baru. Jadi saran dari saya, sebelum kalian beli Radeon RX series ini, kalian perlu tanya-tanya dulu ke sellernya mengenai kondisi dari PGA card tersebut.
Dan untuk minus terakhir dari Radeon RX tadi adalah konsumsi daya listriknya lebih tinggi daripada Nvidia GTX yang sekelas dengannya, sehingga rekomendasi power supply yang harus kalian pakai adalah power supply dengan kapasitas minimal 500 watt. Oh iya, jadi tadi saya belum sebut tentang CPU coolernya. Jadi di rakitan PC saya kali ini, saya pakainya CPU cooler dari ID Cooling dan tipenya adalah SE902SD. Dan performa dari CPU cooler ini bisa dibilang bagus banget. Performanya itu bisa kalian lihat sendiri saat saya tes PC-nya untuk gaming. Tapi sebelum kalian beli CPU cooler ini, di sini saya mau kasih warning dulu buat kalian yang belum punya pengalaman pasang CPU cooler jenis tower seperti ini, karena pemasangan CPU cooler dari ID Cooling ini nggak semudah pemasangan Jones Boot CR1200 dan 1400. Karena ID Cooling jenis ini pengaitnya itu lebih keras dan pegangannya juga cuman ada satu aja. Dan karena CPU cooler ini juga support untuk LGA 1700 atau Intel Gen 12 dan Gen 13, jadi pemasangan mountingnya itu nggak boleh asal-asalan, atau nanti CPU coolernya malah jadi melintang. Dan untuk proses copot mountingnya itu beneran nggak mudah, jadi jangan sembarangan dalam pemasangannya. Dan nanti akan saya kasih sedikit tutorial cara pemasangannya. Sedangkan untuk fan-fannya, di sini saya pakainya 3 buah fan tanpa merek untuk intake dan 1 buah fan ID Cooling untuk exhaust. Dan untuk harga totalnya adalah 3 kali 18.000 dan 85.000. Jadi totalnya untuk semua fan ini adalah 139.000. Oke, jadi tadi casingnya udah, prosesornya udah, motherboardnya juga udah, power supply, RAM, PGA card, SSD, CPU, cooler, dan fan semuanya udah, dan total budget yang kita butuhin untuk semuanya adalah 2.800.000-an. Jadi dengan budget yang nggak sampai 3 juta tadi, kalian udah bisa dapetin PC yang lumayan bagus. Tapi di sini akan saya tambah lagi satu part ke dalam PC saya ini, yaitu hard disk 1 TB ori dari Western Digital, dan harganya adalah 660.000. Jadi dengan budget yang sangat minim itu, PC ini udah bisa dipakai untuk streaming game Dota 2 full rata kanan dengan sangat lancar. Untuk hasil tes streamingnya ada saya bagikan juga di channel ini. Silahkan dicek aja halaman streaming di channel ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses pemasangan partnya. Pertama, kita perlu pasangkan dulu 3 buah fan intake-nya dan lakukanlah kabel manajemen tahap 1 yang terdiri dari merapikan kabel fan intake dan kabel front panel dari casing PC-nya. Kemudian kita lanjut ke pemasangan fan exhaust dari ID Cooling tadi dan lanjut ke proses merapikan kabel fan agar bisa dipasang dengan tepat ke motherboardnya. Selanjutnya kita akan pasangkan power supply, SSD, dan hard disk ke dalam casing PC ini. Untuk kabel power supply-nya itu bisa dimasukkan ke dalam 2 buah lubang ini, dan sebagian kabel akan saya masukkan ke kiri, sedangkan sebagiannya lagi akan saya masukkan ke kanan. Oke, kalau kabelnya udah masuk, selanjutnya kita bisa pasangkan SSD yang kita punya tadi, tapi jangan lupa untuk pasangkan kabel power serta kabel SATA-nya terlebih dahulu. Karena kalau SSD dan hard disknya udah nempel ke casing, pemasangan kabelnya akan jadi sedikit lebih susah. Dan setelah proses pemasangan SSD-nya selesai, selanjutnya kita akan pasangkan juga hard disknya. Untuk pemasangan hard disk pada casing ini letaknya ada di bawah, dan sebelum kita pasang, jangan lupa untuk pasangkan kabel power dan kabel SATA-nya terlebih dahulu. Dan sebelum pasang baut kakinya, saya akan tutup dulu bagian samping belakang dari casing PC ini, dan langsung aja kita lanjut ke pemasangan bautnya. Tahapan selanjutnya adalah pemasangan prosesor, CPU cooler, dan RAM kepada motherboardnya. Tapi karena motherboard RX 7 saya itu datangnya telat, jadi kita akan unboxing cepat terlebih dahulu. Oke, skip. Dan sekarang kita akan lanjut ke proses pemasangan prosesor dan CPU coolernya tadi. Untuk pemasangan prosesor itu kita perlu perhatikan bentuk kakinya, dan bentukan kaki dari prosesor Intel Gen 3 itu adalah seperti ini. Dan sekarang adalah proses pemasangan mounting CPU coolernya. Kita sesuaikan dulu letak kakinya dan jangan lupa untuk perhatikan tulisan 1200 dan 1700 yang ada di mounting ini. Karena keduanya itu memiliki arti, dan untuk pemasangan mountingnya itu pastikan posisinya itu seperti yang ada di gambar ini. Dan kalau udah pas seperti ini, langsung aja kita rekatkan mountingnya. Kemudian posisikan motherboardnya itu di posisi yang kalian mudah untuk pasang CPU coolernya, dan langsung aja tekan ke dalam sampai pengaitnya menyatu dengan sempurna ke mounting.
Dan kemudian masukkanlah motherboard yang udah siap tadi ke dalam casing, dan jangan lupa untuk pasangkan juga backplate-nya. Untuk proses pemasangan PGA card-nya ini kita skip dulu ya, karena tadi ada sedikit masalah di kabel manajemennya, dan berikut ini adalah tampilan dari bagian dalam PC-nya setelah semua partnya terpasang. Jadi tadi saya sempat kewalahan dengan kabel power supply dari Deepcool yang panjang dan keras ini, jadi hasil akhir dari kabel manajemennya itu nggak bisa sempurna banget. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tes performa dari PC ini. Pertama, kita mulai dari benchmark yang ringan dulu, yaitu Cinebench R15 untuk cek nilai OpenGL dan nilai CPU-nya, dan lanjut ke benchmark cepat prosesor di CPU Z. Dan hasilnya itu meninggalkan jauh hasil benchmark dari prosesor AMD A10 7850K, dan hasilnya ini udah hampir 2 kali lipatnya. Oke, jadi performanya ini udah sangat bagus untuk prosesor second dengan harga 200 ribuan aja, dan berikut ini adalah performanya untuk gaming. Pertama, kita akan tes dari game Dota 2. Saat di tampilan menunya, FPS-nya akan jadi seperti ini. Sedangkan di dalam gamenya, untuk RAM 4GB itu, gamenya udah bisa dimainin dengan lancar walaupun kita pakai screen record. Tapi karena minimum requirement game Dota 2 itu adalah 6GB RAM, jadi terkadang gamenya bisa stutter kalau RAM kita cuma 4GB aja. Jadi kalau maunya jadi streamer game Dota 2, minimal itu pakainya RAM 8GB. Dan silahkan juga dicek hasil streaming game Dota 2 saya di channel ini, karena saat itu saya RAM-nya udah ganti jadi 8GB. Kemudian untuk game GTA 5, untuk GTA 5 itu settingannya saya pakai settingan high very high seperti ini. Dan resolusinya juga saya mentokin menyesuaikan ukuran monitor, dan untuk FPS-nya game GTA 5 ini FPS-nya akan selalu berada di atas 60 FPS. Ya, walaupun dalam keadaan screen record dan RAM yang cuman 4GB aja. Untuk game GTA 5 ini, RAM 4GB itu beneran gak jadi masalah sama sekali. Kemudian untuk game yang ketiganya atau game yang terakhir, di sini saya akan cobanya Sniper Elite NZ2 aja. Sedangkan untuk game yang lainnya saya akan skip dulu karena saya masih belum sempat untuk cobain lebih banyak game. Tapi kalau untuk game-game seperti Valorant dan Genshin Impact gitu, itu jelas juga akan lancar di PC ini. Oke, jadi sekian aja dulu video dari saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.